Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membuat tugas video tentang perencanaan dan pembiayaan agribisnis peternakan dengan tema harga pokok produksi ayam usaha ayam petelur. Sebelumnya izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Okan Akbar, nama saya Aura Nur Ramadhani, nama saya Alzal Fariski. Saya sendiri Yutriza Naisila Putri. Perkenalkan, nama saya Arbau Fauzi. Perkenalkan, nama saya Febrizky Algifari. Oke guys, di sini kami ingin menuju ke tempat usaha ayam petelurnya. Ikutin terus ya. A few moments later. Baik teman-teman, di sini kami sedang bersama si pemilik peternakan ayam petelur, yaitu dengan Bapak Sunardi. Nah, di sini kami ingin nanya-nanya nih tentang harga pokok produksi untuk usaha ayam petelur. Jadi Pak, di sini saya ini ingin nanya tentang mengenai ini, tentang pengeluaran Bapak buat kandang ini. Kira-kira habis berapa sih Pak? Mulai dari kayu mungkin atau paralonnya. Kira-kira habis berapa Pak? Baik, jadi kalau untuk pembuatan ayam petelur ini sendiri ataupun ayam layer ini kita tinggal lihat populasinya dulu. Jadi kalau populasi semakin banyak, otomatis biaya yang kita butuhkan untuk kandang juga semakin banyak. Ini contohnya ini seperti ini kita satu kandang ini ada populasi 500 ekor. Jadi untuk pembuatan kandang dari awal sampai jadi itu untuk populasi ayam 500 ekor itu berkisar sampai 40 sampai 50 juta. Itu untuk ayam populasi 500. Itu semua ya, sudah paralon, sudah alat minumnya, netpel, semua dari biaya yang pembikinan ayam kandangnya sendiri. Terus kemudian kalau untuk kuletnya ini kita beli per ekor. Per ekor itu kita hitung juga per minggu. Jadi kalau untuk sekarang itu 7.000 per minggu per ekor. Jadi kita kalikan, kalau biasanya kita datang naik di baterai ini umur 13 minggu. Jadi 13 minggu kali 7.000, itulah harga bibit ataupun kuletnya itu. Berarti kalau untuk 50 juta itu cuman untuk kandang ya Pak? Iya. Itu di luar dari kulet ya? Lain, itu untuk kandangnya aja. Jadi udah di luar dari ayamnya sendiri ataupun kuletnya itu sendiri. Oke Pak, untuk biaya tetapnya kayak listrik, air dan lain-lain itu berapa Pak? Kalau listrik kita ini satu bulannya hampir 50.000 lah ya, sekitar gitulah ya. Namanya listrik kita tinggal pemakaiannya itu sudah sama, karena kita sudah sama ada air kan, ada air, ada itu. Jadi sekitaran kita 50.000 lah untuk satu kandang ini. Kalau untuk ini Pak, kalau untuk kita ini kan butuh tempat kan ataupun lahan gitu. Ini kalau untuk lahannya ini Bapak sistem nyewa kah atau gimana? Kebetulan ini kalau lahan kita punya sendiri, jadi kita tidak ada biaya untuk penyewaan tempat. Jadi kita hanya untuk pembuatan kandang itu sendiri. Kalau untuk ini kan kapasitas ayam Bapak ini kan 500 ya. Itu butuh tenaga kerja nggak sih Pak? Atau mungkin dari Bapaknya sendiri membutuhkan tenaga kerja? Sebetulnya kalau masih populasi itu tergantung kita mau mengadakan tenaga kerja atau tidak. Tapi kalau dikerjakan sendiri, kalau hanya populasi 500 itu sangat mudah gitu kan, nggak perlu orang lain kita, karena kalau pagi itu ya paling lama 1 jam itu kalau pagi. Kalau sore siangnya kan itu ya paling 1 jam 1,5 jam sambil kita udah pengambilan telur dan penyusunannya telur. Kalau ngomong-ngomong biaya tetapnya nih Pak, kalau untuk pakannya itu gimana Pak? Jadi kalau untuk pakan itu tadi kembali ke ini ya, ke populasi kita. Per ayam itu 1,1 gram per harinya. Jadi kita tinggal kalikan saja dengan populasi itu. Jadi kalau kita ayam 500 itu
untuk perharinya pakan itu 60 kg. Itu standar ya. Tapi kalau memang mau dikurangi atau mau itu ya minimal itu 50 kg untuk ayam 500. Jadi hitungannya 1,1 gram untuk satu hari per ayam. Kan ada biaya tetap nih, kayak tadi ada listrik, ada air, terus kebetulannya kalau untuk tempat kan Bapak nggak ada sewa ya, nggak ada sewa tempat. Terus kalau untuk biaya tidak tetapnya nih Pak? Kalau biaya tidak tetap itu sebetulnya ya kita lihat tergantung kondisi ayam ya. Karena kalau kondisi ayam itu sehat, bagus, ya kita nggak banyak pengeluaran, artinya kita nggak perlu ada vaksin. Tapi memang ada vaksin-vaksin yang harus dijalankan, itu 1 bulan itu sekali. Terus kalau vitamin itu kita tinggal lihat kondisinya ayam. Jadi tidak harus tiap hari ataupun tiap minggu, tapi bisa 2 minggu sekali ataupun 1 minggu sekali. Artinya biaya-biaya yang tidak tetap, artinya itu bisa jeda waktunya itu tidak menentu itu. Kalau untuk vaksin itu kan mungkin ada pengeluaran biaya ya Pak, ataupun misal ayam sakit nih, atau ada berobat atau ada obat, itu pengeluaran biayanya kira-kira berapa sih Pak? Itu tergantung kita sakitnya ya. Kalau umpamanya hanya sekedar cacar itu kan mudah, itu paling obatnya itu ya nggak terlalu mahal, itu kisaran masih 50 sampai 100 ribu itu karena hanya penyemprotan. Nah, ketika ayam kita sudah sakit kayak kena flu burung, kemudian senot, terus apalagi cekrek, ini yang memang yang agak tinggi kita ya artinya biayanya, karena itu pengobatannya juga harus maksimal, itu harus diinjek dan kita harus mendatangkan tenaga ahlinya. Kalau kita sudah bisa ya kita bisa sendiri, tapi kalau kita nggak bisa tetap kita tenaga ahlinya, vaksinator. Kalau tidak ya kalau memang ada ya dokter hewan. Itu biasanya buat mengetahui kalau tanda-tanda ayam sakit itu gimana Pak? Tanda-tanda ayam sakit itu kalau cenggernya dia mulai pucat, terus cenggernya tidak merah, cenggernya cenderung rubuh, terus nafsu makan berkurang, itu tanda-tanda ayam itu memang tidak sehat. Kemudian kalau cacar ataupun senot ataupun cekrek itu ada bintik-bintik di mukanya lebam, terus matanya tertutup, hidung berair, itu namanya cekrek sama senot itu. Tapi kalau masih cacar itu masih gampang lah. Jadi kalau untuk rata-rata biaya vaksinnya itu di kisaran nominalnya berapa sih Pak? Vaksin itu ada vaksin minum, ada vaksin injek. Kalau vaksin minum itu memang kita rutin, itu untuk 1 bulan sekali. Itu biayanya per botol itu 50.000. Itu di aplikasinya untuk dicampur dengan air minum. Tapi kalau untuk injek itu memang nggak mahal gitu. Itu bisa di angka 500-an itu untuk vaksin itu sendiri. Berarti kalau untuk vaksin tuh sesuai dengan kita ngambil jenis ayamnya ya Pak? Misalnya kalau kita dari pulet kan lebih banyak nih kita ngelaluin vaksinnya. Tapi kalau misalnya kayak kita diambil di umur ayam yang 18 atau udah siap nelur itu lebih sedikit ya Pak? Gini, jadi kalau vaksin itu sebetulnya ayam dari 0 hari itu sampai ke 16 minggu itu memang vaksinnya banyak. Bapak juga punya programnya, ada recordingnya, jadi itu nanti bisa dilihat. Jadi vaksin. Tapi kalau kita sudah beli pulet, biasanya masuk dari kandang itu umur 13 minggu, itu masih 4 kali vaksin lagi. Dia masih Koreza, ada NDIB, ada AI, terus triple, seperti itulah, itu vaksin-vaksinnya. Nah itulah yang vaksin itu yang mahal, itu harus memang injek dan harus ada tenaga ahlinya. Ini kan Bapak ini populasinya ini 500 ya Pak, 500 ayam. Kalau sehari itu bisa ngasilin berapa telur sih Pak? Kalau kita sebetulnya kandangnya ada 5 ya, ada 5 kandang, tapi per kandang ini kita cuma 500 ekor. Jadi kalau untuk 500 ekor ini
ketika puncak, alhamdulillah sih kita pernah sampai ke 98% ya, produksi itu 85%. Jadi kalau ayam 500 itu ya 98%-nya itu bisa menelur. Tapi standar kita di 85% itu udah bagus sih. Tapi kalau kita bisa tinggi, apa nggak kita kejar lebih tinggi kan gitu. Nah, kalau untuk rata-rata per kilonya ini 29 sampai 30 kilo per hari per 500 ekor ayam. Nah, untuk sekarang kalau masalah harga, sekarang ini ya alhamdulillah harga telur memang agak tinggi untuk ya karena ada program-program pemerintah ya, NBG ini, jadi harga telur memang agak naik. Ini kisaran kita di posko harga 27.500. Tapi kalau untuk petani sebetulnya ya bermain di angka 25.000 itu ya udah masuk, asal memang harga pakan itu tidak naik terus ya. Untuk harga pakan sekarang ini kita di angka 7.000 per kilogram. Kalau penghasilannya Pak dari 500 ayam semua ini? Jadi kalau penghasilan ya tinggal kita kalikan aja. Jadi kita tidak usah ngambil muluk-muluk tingginya, kita main dia di 26 kilo ya per hari. Kemudian kalikan aja 27.500 ataupun 27. Kita bikin 26 juga lah gitu kan. Jadi dapat 26 kilo, harga 26.000, itulah hasil kita. Kemudian dipotong dengan pengeluaran seperti pakan, kemudian vaksin, kalau memang ada tenaga kerja, listrik, kemudian disitulah. Jadi kalau untuk ayam 500 ini, alhamdulillah sih kita per bulan itu sudah bersih ya, itu di angka 6-7 juta lah. Sudah bersih itu. Pak, apakah semakin banyaknya Bapak memelihara ayam itu keuntungannya semakin banyak? Oh ya pasti, itu udah pasti deh. Jadi kalau namanya kita semakin tinggi ya semakin banyak juga kan gitu. Jadi tinggal kita ngalihkan aja. Ketika kita punya ayam populasi 500 kita untung katakanlah 5 juta per bulan. Jadi kalau 1.000 ya tinggal kalikan aja kan. Artinya kelipan dari 500 itu aja. Kalau 2.000 berarti berapa? 20 jutaan kita gitu dapatnya itu. Tapi itu namanya dinamika ya, pasar ada naik turunnya. Tapi ya alhamdulillah untuk beberapa tahun ini peternak ya bisa dikatakan makmur lah, karena kebetulan apalagi sekarang ada program pemerintah. Kalau untuk pemasarannya ini di pasarnya gimana Pak? Alhamdulillah deh, kalau untuk pemasaran justru sekarang ini telur ini bisa dikatakan berebut ya. Jadi broker kami itu yang pembeli-pembeli itu bisa rebutan, minta dibagi, minta nih, karena memang untuk tarik telur sudah sebetulnya udah banyak peternak-peternak besar, tapi ya memang kebutuhan kita lebih meningkat karena ada program itu. Kalau untuk masalah yang dihadapi dalam peternakan ayam perah itu apa Pak? Yang sering dihadapi? Ya, yang jelas yang kita sering hadapi ya dari penyakit itu ya, dari virus-virus itu. Makanya sebetulnya peternak itu yang sangat penting itu manajemen security-nya. Jadi SOP ya Pak? Ya, manajemen security-nya sebetulnya ketika ada orang masuk nggak boleh sembarangan. Kalau ada yang masuk paling nggak harus disemprot dulu desinfektan kan, agar steril gitu. Jadi nggak boleh kandang itu sembarang orang masuk gitu, karena takutnya orang dari luar masuk membawa virus. Saya dengar juga Pak, usaha ayam petelur ini bukan cuman di telur doang ya Pak yang bisa menghasilkan uang. Setahu saya juga dari feses, dari ayam yang udah siap afkir itu bisa ya Pak. Betul. Jadi ketika nanti ayam ini kita sudah umur ya hampir rata-rata ya, itu tergantung perawatan juga. Ayam ini 2 tahun itu sudah kita udah afkir. Artinya kita harus ada peremajaan ya. Ayam itu nanti kalau di afkir itu di pasaran kisaran, kemarin kebetulan Bapak juga barusan hampir 1 kandang ya, itu 1 kandang ini
ini laku 35.000 Satu ekor. per ekor. Kemudian alhamdulillah jadi nggak ada yang terbuang. Kayak feses ini bisa kita jadikan pupuk kan, pupuk organik. Ini kita jualnya per karung 15.000. Jadi ya alhamdulillah bisa untuk bantu-bantu untuk biaya operasional kan gitu. Berarti usaha ayam petelur ini sangat menjanjikan ya Pak? Ya kalau untuk sekarang alhamdulillah ini bisa dibilang menjanjikan lah kan. Tapi kembali lagi ke rezeki ya, ke rezeki kita kan gitu. Banyak yang kawan-kawan juga yang ternyata selesai juga kan gitu, mungkin karena kurang manajemennya mungkin kan seperti itu. Untuk harapan kedepannya gimana? Kalau harapan ke depan insya Allah ya kita kayak berharap ya, harapan namanya kita harapannya kita semakin baik, semakin maju, kemudian juga ada perhatian dari pemerintah kan seperti itu, paling tidak ada penyuluhan, kemudian ya syukur ada bantuan-bantuan dari pemerintah, ada perhatian masalah pakan itu sendiri karena pakan kita terlalu tinggi ya akhirnya peternak menjerit kan itulah kepengennya peternak itu ada perhatian juga dari pemerintah paling tidak untuk mengatur harga pakan itu sendiri lah. Baik Pak, mungkin itu sajalah yang kami ulik tentang ayam petelur ini. Jadi guys, kita telah mewawancarai dari Bapak Sunardi selaku peternak ayam petelur, dan kesimpulan yang bisa saya ambil dari wawancara tadi, mungkin kalau untuk usaha, namanya usaha kan ada rezekinya masing-masing ya, tapi mungkin kalau untuk di ayam petelur ini seperti Bapaknya bilang tadi itu sangat menjanjikan loh. Seperti dia dari fesesnya bisa dimanfaatkan untuk pupuk, terus dari ketika ayam sudah afkir itu bisa dijual kembali, per ekornya bisa sampai 35.000, dan yang pasti telurnya itu bisa setiap hari ya Pak ya? Iya, tiap hari. Ininya telurnya. Jadi sangat menjanjikan sekali nih gitu. Baik Pak, mungkin segitu aja mungkin wawancara dari kami. Terima kasih ya Pak ilmunya, mungkin kita bisa dapat ilmunya dari Bapak. Ya semoga kita ke depannya mungkin bisa seperti Bapak yang menjadi peternak. Amin. Baik, terima kasih ya Pak. A few moments later. Guys, jadi ini kandangnya punya Bapak Sunardi yang kita wawancara tadi nih guys, tuh ayam-ayam.